Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam Al-Fatihah. Udah hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi'ilmihi fid dharain amin. Wal yuballigh fi zajri man ta'adda fi bahsihi. Ya benar. Wal yuballigh lan becik mbangetaken sapa alim. Lan becik mbangetaken sapa alim fi zajriman ing dalam nyegah wong ta'adda kang ngliwati wates sapa man fi bahsihi ing dalam bahase man ing dalam pembahasan man atau bahase man Allah utawa pertelo minhu saking man ladadun apa ngelawan au su'u adabin utawa elee tata krama fi bahsihi ing dalem bahase man au taraka utawa ninggal sapa man al insafa ing nyadari ba'da zuhuril haqqi ing dalam sakwise pertelone perkara hak au aksara utawa ngakehaken sapa man asyiyaha ing bengok-bengok bi ghairi faidatin kelawan tanpa faidah au asaa utawa ngelekaken sapa man adabahu ing adape man ala ghairihi ing atase liyane man minal hadirina saking hadirin pira-pira kang hadir awil ghaibina utawa pira-pira wong kang gaib au tarafa'a utawa kemuluhur sapa man fil majlisi ing dalam majlis alaman ing atase wong huwa kang utawi man aula iku luwih utama minhu saking man au nama utawa turu sapa man au tahaddasa utawa omong-omongan sapa man ma'a ghairihi ing dalem sertane liyane man au dhahika utawa guyu sapa man istahza'a utawa keguyu sapa man bi ahadin kelawan wong siji minal hadirin saking hadirin au akhalla utawa nyacataken sapa man bi adabit talibi kelawan
pira-pira adabe murid. Bi adabit thalibi kelawan pira-pira adabe murid. Kelawan pira-pira adabe murid fil halaqati ing dalem halaqah. Fil halaqati ing dalem halaqah. Wa qad taqaddama lan teman-teman wis dingin. Wa qad taqaddama lan teman-teman wis dingin dikruha. Apa nutur adabit thalib. Apa nutur adabit thalib. Fi adabil muta'allimi ing dalam adabe muta'allim. Walibalik fi sajari man ta'adda fi bahsihi. Harus tegas ketika ada seseorang yang melewati batas dalam bahasanya, harus tegas, sampaikan, melarang atau mencegahnya harus tegas. Bagi orang alim atau seorang guru, au minhu ladadun uswadabin, atau ada yang melawan, berlawanan, atau ada yang melawan, akhlaknya pun juga enggak baik, harus tegas menegur, harus tegas juga mencegah, memberitahu atau menegur, harus tegas. Atarakal insafa ba'da duhuril haqqi, atau ada orang yang tidak sadar setelah dijelaskan yang benar seperti ini, enggak sadar, tetap melakukan kesalahan, ya harus tegas juga. Setelah diingatkan tetap enggak, masih belum sadar, ya harus tegas. Aksara sihabi ghairi faidah, atau terhadap orang yang suka war-war, ya suka bengok-bengok, jerit-jerit, atau suka berisik, itu harus tegas juga. Betulnya tegas, diberitahu, ditegur, dan dicegah hal-hal yang seperti itu. Aw asa'adabahu ala ghairihi minal hadirin al-ghaibin, atau orang yang berburuk perilaku terhadap yang lain, teman-temannya yang lain yang sama-sama hadir. Sebetulnya juga yang berisik ini bukan hanya mengganggu muallimnya, yang berisik bukan hanya mengganggu gurunya. Sebetulnya yang berisik itu juga mengganggu teman-temannya yang sedang ngaji. Nah, dikatakan seharusnya harus ditegur, harus disadari, harus disadarkan. Karena yang terganggu bukan hanya yang gurunya, tapi juga yang terganggu adalah teman-temannya yang hadir, yang ngaji, yang tujuannya memang ta'allum, tujuannya niatnya dari rumah memang ingin ngaji. Beda halnya kalau tujuannya dari rumah karena ingin cari teman, tujuannya dari rumah karena ingin ngobrol, tujuannya dari rumah karena ingin karena tujuan-tujuan tertentu, yang diantaranya tujuan-tujuan dunia. Ya na'udzubillah, semoga kita semua dari rumah tujuannya niatnya benar semua. Jadi dari rumah itu setiap langkah kita, setiap detik nafas kita dihitung pahala oleh Allah. Atarafa'a fil majlisi ala man huwa aula minhu, atau menganggap orang yang menganggap tinggi hati satu majelis terhadap yang lainnya, menganggap tinggi hati, menganggap dirinya paling mulia daripada teman-temannya yang lain, ya harus tegur juga. Aw nama wa tahaddatsa ma ghairihi, atau yang suka tidur, suka omong-omongan bersama yang lain juga sebetulnya harus ditegur, harus dilarang. Atau suka tertawa, aw dhahika, atau yang suka tertawa. Ustazza bi hadin wal hadirin, atau yang sering meremehkan bersama yang lain dari orang-orang yang hadir. Aw akhalla bi adabi talib fil halaqah, merusak adabnya seorang murid di dalam halaqah suatu majelis, itu juga harus ditegur.
Wa qad taqaddama dzikruha fi adabil muta'allim, dan itu semua sudah diterangkan di depan di bab adabul muta'allim, tata keramanya seorang murid. Sudah dijelaskan kemarin-kemarinnya, sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan juga pun sudah saya terangkan bagaimana adabnya, harusnya bagaimana ketika ada di majelisnya guru, bagaimana ketika duduk di depan guru. Pun juga diterangkan tentang menghadap kepada guru, tidak membelakangi, tidak menoleh kepada tempat yang lain, apalagi menoleh ke belakang, apalagi ngobrol sama teman-temannya. Itu pun juga sudah diterangkan. Tinggal pengamalannya. Siapa yang mengamalkan, berarti itulah yang manfaat ilmunya. Yang nggak mau mengamalkan, ya nggak manfaat. Sama seperti orang belajar tentang tata cara wudhu yang benar, yang sah. Sudah belajar, tapi nggak dipraktekkan ketika wudhu setiap harinya. Kayak orang cuci muka. Ya, tangannya hanya sampai lengannya saja yang dibasuh, nggak mau sampai sini karena dingin. Apa gunanya ilmu yang dia dapat itu tentang tata cara wudhu yang sempurna, yang sah, tapi nggak diamalkan? Kira-kira ada berguna apa tidak? Kata-kata tidak berguna itu berarti tidak bermanfaat. Yang ada manfaatnya yang diamalkan. Lain, barokah itu lain. Kalau barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Ilmunya masih sedikit, tapi karena barokah, maka seakan-akan dia memiliki ilmu banyak. Penampilannya, sifatnya, tingkah lakunya, adabnya, dan segi ibadahnya juga sempurna karena barokah. Pun juga barokah yang didapat daripada ilmunya, daripada kitab-kitabnya, daripada guru-gurunya. Sama, ziyadatul khair, yang sedikit kelihatan banyak. Sama seperti harta kita, uang ya. Uang itu kalau sebetulnya barokah, semisal 1 bulan habisnya 1 juta, ya, biasanya 1 juta 1 bulan, tapi cuma 1 bulan itu menghabiskan 100.000. Kok bisa? Kok cuma 100.000 bisa sampai 1 bulan baru habis? Karena yang 100.000 itu barokah. Ada yang punya harta tiap bulannya itu 5 juta, tapi nggak pernah nggak pernah cukup. Kayaknya ulama-ulama itu ya, kita patut heran juga sama ulama-ulama itu. Ulama-ulama itu kayaknya dalam segi hartanya ya sederhana, sangat sederhana. Tapi kenapa cukup, bahkan lebih, bahkan sempat untuk sedekah-sedekah, bahkan sempat untuk nolong orang, bahkan sempat untuk menghutangkan sama orang lain. Kenapa? Padahal nggak kaya. Karena uangnya itu barokah, dihasilkan dari sesuatu yang halal, sesuatu yang diberkahi. Bukan hanya halal, tapi sesuatu yang diberkahi. Seperti apa contohnya? Jual beli. Biasanya kalau ada orang beli, dijualin, beli berapa? 1 kilo. Ditambahi tanpa sepengetahuannya yang beli. 1 kilo sudah ditambahi tanpa sepengetahuannya yang beli. Niatnya sedekah. Itu sudah sedekah sir. Akhirnya uang yang didapat, pulang dia membawa uang yang berkah. Karena apa? Disisipi sedekah saat jual belinya, transaksinya itu. Ini diantaranya contoh hasil kerja yang berkah. Bukan hanya halal, tapi berkah. Kerja, niatnya apa? Untuk mencari nafkah. Niatnya apa? Untuk bekal ibadah, biar tenang ibadah, biar nggak bingung ibadahnya, biar ibadahnya lebih khusyuk. Berkah akhirnya. Karena berkah yang sedikit pun terasa seperti banyak. Uang yang 1 juta cukup untuk 1 bulan, bahkan bisa lebih dari 1 bulan. Bisa. Saya biasanya setiap harinya habis uang 100.000. Tapi ternyata 100.000 ini kok jadi sampai 5 hari. 100.000 ini berarti itu uang yang berkah. Makanya lebih suka ulama-ulama dulu itu kalau dapat uang atau dikasih uang,
dari seorang yang alim, penuh berkah biasanya. Dapat uang dari seorang alim, orang yang soleh dikasih uang, itu kayak disimpan. Saya saja ya, kalau dapat uang dari guru-guru saya itu, saya simpan, tak jadikan jimat, karena itu memang uang yang berkah. Simpan, disisipkan sama uang-uang yang lain, akhirnya membawa keberkahan sama uang-uang yang lain. Itulah kalau kita meyakini dan percaya dengan adanya barokah. Rasa. Buktikan saja wis. Kalau terasa semisal biasanya habis 100.000 ini habisnya 1 hari, kok ternyata bisa sampai 7 hari ya, sampai seminggu baru habis. Berarti uang itu berkah, barokah. Kenapa para maling-maling itu, pencuri-pencuri, yang koruptor-koruptor itu, kenapa mereka setiap harinya menghabiskan uang 1 juta, 2 juta, 5 juta setiap harinya? Tanpa mereka terasa itu. Menghabiskan setiap harinya butuh uang yang banyak. Kenapa? Karena nggak berkah. Salah itu haram, nggak ada berkahnya sama sekali. Akhirnya apa? Uang sebanyak-banyaknya nggak cukup, tetap kurang dan kurang. Kurang dan kurang. Terasa bingung hatinya. Terasa bingung, ingin nambah lagi, ingin lebih banyak lagi, kurang lagi dan kurang lagi. Karena nggak berkah, nggak barokah. Hartanya itu nggak berkah. Kalau nggak berkah cepat habis. Kalau nggak berkah. Dan tanda-tandanya juga biasanya punya uang yang nggak berkah, uangnya itu dibuat untuk kemaksiatan. Uangnya untuk dibuat melakukan dosa-dosa, sesuatu yang tidak ada gunanya biasanya. Tapi kalau uang yang berkah, yang benar-benar halal, yang benar-benar berkah, itu biasanya senang untuk dibuat kebaikan uangnya itu. Biasanya seperti itu. Yu'assir ya, membekas kepada jiwanya seseorang yang memiliki uang itu. Bawa uang itu. Biasanya kalau berkah itu, kalau halal benar-benar senang untuk kebaikan, senang untuk belikan temannya, senang untuk sedekah, senang untuk membantu yang lain. Itu pun nggak akan cepat habis juga kalau berkah itu. Sebetulnya kita tahu uang yang kita tasarrufkan, kita sedekahkan, sebetulnya itu yang abadi, kata ulama. Itu yang abadi sebetulnya. Itu yang ditabungkan di akhirat nanti. Yang uang kita belanjakan dengan foya-foya dan yang lain, itu yang rusak. Itulah yang enggak abadi. Yang hanya kita nikmati di dunia saja, enggak bisa kita nikmati di akhiratnya. Dikit lagi, wa idza su'ila la ing dalem nalikane den takoni sapa alim. Dan ing dalem nalikane den takoni sapa alim amma saking barang la ya'lamuhu kang ora ngerti sapa alim ing ma. Kang ora ngerti sapa alim ing ma qala. Moko dawuh sapa alim. Moko dawuh sapa alim la alamu ora weruh sapa ingsun. Ora weruh sapa ingsun wala aula adri utawa ora ngerti sapa ingsun. Sama. Faminal ilmi, maka iku setengah saking ilmu, ayyakula utawi yen to ngucap sapa alim. Ayyakula utawi yen to ngucap sapa alim la a'lamu, rupane la a'lamu ora weruh sapa ingsun. Wa an ba'dihim lan saking sebagiane ulama, dan saking sebagiane ulama utawi dawuh la adri utawi dawuh la adri. Nisful ilmi iku separone ilmu. Kata-kata saya tidak tahu ketika ditanya itu, saya nggak tahu hukumnya. Ini hukumnya gimana? Saya nggak tahu. Itu diantaranya kata-kata seperti itu termasuk separuhnya ilmu. Karena kalau benar-benar dia nggak tahu, kemudian dia bilang nggak tahu, berarti dia punya separuhnya ilmu sudah. Dia tidak tahu, ketika ditanya dia terpaksa menjawab dengan jawab asal-asalan. Sebetulnya dia orang yang sangat bodoh, yang sangat salah, sangat bodoh. Ya, nggak punya ilmu, asal-asalan jawabnya.
Jadi adabnya orang yang alim itu, kalau ketika ditanyakan tidak tahu, sepatutnya dia mengatakan saya nggak tahu. Besok saja saya jawab, sekarang saya nggak tahu jawabannya. Nah, itu sebetulnya adabnya orang yang berilmu. Bahkan dikatakan nisful ilmi, dia dapat separuhnya ilmu. Dengan kata-kata dia tidak tahu. Tidak gengsi mengatakan saya tidak tahu, tidak gengsi. Biasanya kan ada kalau yang viral-viral di di media sosial itu. Ditanyakan jawab, tanya langsung jawab, tanya. Tapi jawabnya apa? Asal-asalan semua. Asal-asalan ngambil dalil, asal-asalan, jawabnya asal-asalan. Akhirnya itu menyesatkan. Jadi betulnya bukan orang alim yang seperti itu. Karena orang alim itu ketika ada yang kurang pas, kurang srek, ya, kurang ngerti atau kurang paham, tidak gengsi-gengsi dia mengatakan saya tidak tahu, atau mengatakan saya tidak tahu sekarang, besok saya carikan dalilnya, saya carikan keterangannya. Nah, tidak gengsi bilang seperti itu. Tapi selalu jawab dan jawabannya asal-asalan ketika ditanya. Itu bukan orang alim, itu orang bodoh yang so alim. Demi orang alim seperti itu. Kalau benar-benar nggak tahu ya bilang nggak tahu biar nggak menyesatkan.